Shalom adik-adik. Ya, puji Tuhan kita bisa bertemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu Tabita. Ya, nah pagi hari ini adik-adik kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapa yang sudah siap? Angkat tangan, ayo. Iya, di rumah adik-adik sudah siap semua. Sudah pinter ya menyediakan waktu untuk beribadah bersama. Nah yuk, sebelumnya kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami kesehatan. Engkau memberikan kasih setiamu kepada kami. Engkau memberikan mama, papa, dan keluarga kami yang sudah merawat kami. Dan juga Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik. Pagi hari ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepadamu, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah online sekolah minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati anak-anak, adik-adik sekolah minggu dan juga mama, papa, nenek, kakek yang ada di rumah. Kiranya Tuhan juga mengasihi dan memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Iya. Adik-adik, siapa di sini yang masih ingat tepuk Yesus? Yuk, sama-sama ya kita mau tepuk Yesus ya. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yeay. Sus. Yesus. Yes. Waduh, suaranya kurang keras ini. Kak Nirma belum dengar adik-adik di rumah. Semangat ya adik-adik. Yuk, sekali lagi. Tepuk Yesus. Yeay. Sus. Yesus. Yes. Iya. Adik-adik hebat semua yang ada di rumah. Ya. Nah, siapa di sini yang senang jadi anak Yesus, jadi anak Tuhan, angkat tangan. Ya, kita semua senang. Ya, kita mau angkat satu pujian. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya.
cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Iya, semua yang ada di sini, yang ada di rumah, semakin cinta sama Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita, sudah mengampuni kita, sudah memberikan sukacita, memberi berkat-berkat yang melimpah bagi kita semua. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan sungguh-sungguh, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Aba, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Seneng banget bisa ketemu lagi sama adik-adik. Walaupun masih via online, tapi kita mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus masih berikan kita semua kesehatan, kekuatan, ya walaupun masih di rumah tapi kita harus tetap semangat. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Ketika mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Bapa, penyertaan-Mu, kebaikan-Mu ya Bapa di hidup kami Tuhan. Tuhan, ajar kami saat ini duduk diam. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ajar kami biar kami mengerti tentang firman Tuhan yang akan diajarkan ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ketika pagi hari ini mau cerita tentang
Petrus yang belajar melayani. Nah, adik-adik ketika mau tanya, siapa di sini yang tahu tentang melayani? Nah, kalau adik-adik tahu nih, ketika mau kasih tahu, contohnya gini, misalkan siapa ya? Oh, misalkan Felicia mau bangun tidur. Terus abis bangun tidur, Felicia biasanya mau ngapain? Mungkin main-main atau mungkin mandi kalau pagi. Nah, biasanya kan karena Felicia masih kecil, belum bisa untuk mandi sendiri. Nah, nanti mama yang akan mandiin Felicia. Itu artinya mama melayani Felicia loh. Nah, itu artinya mama mengasihi Felicia. Nah, banyak hal arti tentang melayani, tapi adik-adik belum mengerti. Kita mau belajar ya, supaya kita bisa ngerti. Nah, jadi cerita pada minggu ini cerita tentang Petrus yang belajar melayani. Petrus juga belum ngerti apa itu arti melayani, tapi Petrus belajar sama dengan Tuhan Yesus, dan akhirnya Petrus mengerti. Kita juga harus sama seperti Petrus, harus belajar apa arti melayani supaya kita tahu dan kita akan praktekkan di dalam kehidupan adik-adik. Gak apa-apa ya, walaupun belum mengerti, tapi ketika yakin dan percaya, Tuhan Yesus sendiri yang akan bicara dalam hati adik-adik supaya adik-adik mengerti. Nih, ketika mau kasih contoh. Halo semua, nih ketika temenin sama si Momo. Si Momo ini baik banget. Dia selalu ada sama Katika. Dia selalu bersama-sama dengan Katika. Dia selalu menyayangi Katika. Nah, ini artinya Momo juga melayani Katika loh. Momo sayang sama Katika. Momo melayani Katika dengan kasih sayang. Misalkan nih, Katika misalkan lagi sedih, Katika cerita sama si Momo, Momo, aku lagi sedih. Terus si Momo ini pasti selalu hibur Katika. Itu juga artinya melayani loh. Dia melayani Katika, mengasihi Katika, supaya Katika gak sedih lagi. Dia menghibur Katika. Nih, jadi seperti itu adik-adik. Contohnya, Katika mau kasih contoh lagi. Siapa ya? Oh, Barnabas contohnya pergi ke mana ya? Barnabas contohnya pergi ke restoran yang besar. Terus Barnabas mau pesan makan sama mama, papa, kakak Jessica. Nah, nanti ada pelayannya nih yang datang, tanya mau pesan apa, terus mereka siapin makanan. Nah, itu namanya melayani. Mereka melayani. Nah, nih Petrus di sini belajar yang namanya melayani itu seperti apa. Dia mau belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus loh, seorang raja yang memberikan nyawanya, memberikan mati di kayu salib untuk kita, menebus dosa-dosa kita. Luar biasa Tuhan Yesus kita. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan Petrus tentang melayani. Sebentar ya, ketika kasih lihat gambarnya sama adik-adik. Tunggu sebentar. Jangan ada yang pergi. Susah sekali. Lihat. Kelihatan adik-adik? Ketika deketinnya. Lihat. Ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus belajar. Tuhan Yesus melayani murid-muridnya dengan cara membasuh kakinya.
nih dibersihin nih kaki-kakinya. Nah, kalau zaman dulu kalau dibersihin kakinya itu adalah sebuah pelayanan. Nah, itu pekerjaan seorang hamba. Hamba itu kerjanya melayani tuan-tuannya. Nah, Tuhan Yesus yang sudah mati buat kita, mau melayani murid-muridnya. Nih, lihat nih. Tuh, kakinya dibersihin loh. Nah, Petrus belajar. Petrus juga gak ngerti awalnya, sama kayak kalian. Tapi Petrus belajar melayani seperti Tuhan. Ya adik-adik, gak apa-apa, kita masih kecil, tapi kita bisa belajar seperti Petrus. Petrus bisa belajar loh melayani. Dia belajar dari Tuhan Yesus yang menjadi seorang hamba. Hamba itu seperti pelayan, jadi dia pekerjaannya melayani. Wah, siapa di sini yang mau belajar seperti Tuhan Yesus? Ayo. Petrus juga kecil loh, tapi dia belajar. Adik-adik, ketika yakin dan percaya, adik-adik pasti bisa untuk belajar melayani di rumah. Contohnya, misalkan siapa ya, ketika mau inget-inget dulu namanya. Oh, misalkan Lili. Adik-adik tahu nggak? Lili itu baik banget. Dia suka bantuin mamanya jaga warung. Nah, itu juga termasuk Lili belajar melayani. Dia bantuin mamanya, dia bantuin omanya untuk jagain warung. Nanti Lili bisa sambil beres-beresin warung, sambil sapu-sapu warung. Itu namanya melayani. Itu namanya bentuk kasihnya Lili sama mama. Nah, siapa yang mau belajar melayani? Ketika yakin dan percaya, semua adik-adik pasti bisa melayani. Kita melayani mama, papa, kakak, melayani adik, melayani semua keluarga kita, teman kita. Kita harus bisa belajar melayani. Ya adik-adik ya, melayani itu bisa juga mengasihi, menghibur, itu termasuk melayani. Ya, jadi jangan pernah malu. Oke adik-adik, kita mau belajar seperti Tuhan Yesus ya, yang menjadi seorang hamba untuk melayani banyak orang. Sampai di sini firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ketika terima kasih udah adik-adik masih semangat ibadah online-nya. Ketika sangat bersyukur, ketika terus doakan supaya adik-adik tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat ya, terus semangat, jangan patah semangat. Kita pasti bisa lewatin ini semua. Nanti kita akan bertemu lagi, nanti kita buat konser lagi ya Barnabas ya. Felicia nanti ketika akan bikin acara ulang tahun supaya Feli senang ya. Pokoknya ketika akan terus berdoa supaya adik-adik semua sehat-sehat. Oke, yuk sekarang kita mau berdoa nih ketika akan ditemani si Momo. Momo, kamu duduk sini ya. Bisa nggak ya dia kira-kira? Oh udah, aku gini aja deh. Oke, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata ya adik-adik ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapak, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Tuhan, ajarkan kami untuk bisa melayani ya Tuhan. Walaupun kami masih kecil Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kami bisa melayani Tuhan seperti Engkau. Kami mau menjadi seperti Engkau ya Tuhan, bisa melayani banyak orang, melayani keluarga kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Tetap semangat ya.